Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Akma Paradita dengan NIM 12040224651 dari kelas Bimbingan Konseling Islam 3B dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dan ujian akhir semester dari mata kuliah model-model konseling dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan bagi kita semua. Selamat menonton. Nomor 1, teknik-teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik yang memberi kebebasan kepada klien untuk mengatakan apa saja perasaan, pemikiran, dan renungan yang ada di dalam pikiran klien, tanpa memandang baik buruknya atau logis tidaknya, sehingga klien dapat terbuka di dalam pengungkapan apa yang ada di dalam pemikirannya. Yang kedua ada interpretasi. Interpretasi atau penafsiran adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Prosedurnya terdiri atas penetapan analisis, penjelasan, dan bahkan mengajar klien tentang makna perilaku yang dimanifestasikan di dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Yang ketiga ada analisis mimpi. Di dalam analisis mimpi ini, mimpi dipandang sebagai jalan utama menuju ke alam tidak sadar. Karena mimpi juga diartikan sebagai pemuasan yang melambangkan dari keinginan-keinginan dan sebagian besar isinya mencerminkan pengalaman-pengalaman pada masa kanak-kanak awal. Dari analisis mimpi tersebut, konselor dapat memahami konflik yang dihadapi oleh klien. Teknik ini membuka hal-hal yang tidak disadari dan memberi kesempatan kepada klien untuk masalah-masalah yang belum terpecahkan. Selanjutnya yaitu ada analisis resistensi. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Selama asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Freud memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Hal ini juga akan timbul bila orang menjadi sadar terhadap dorongan dan perasaan yang tertekan. Nomor 2. Penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis karena setelah berjalan beberapa waktu, neo-Freudian memutuskan untuk memisahkan diri dari Freud karena dia menganggap memiliki perbedaan pendapat dengan beberapa teori-teori dari Freud dan langsung membentuk aliran pemikirannya sendiri. Nomor 3. Classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik.
yaitu proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa dia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respon. Jadi, jika dikaitkan dengan eksperimen-eksperimen yang dilakukan ini sangat terpengaruh terhadap model konseling behavioral terapi, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Becker, bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan, maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkannya. John Watson, seorang pentolan di aliran behavioristik, pernah berkata, "Beri saya selusin bayi yang sehat, dan beri saya dunia sendiri untuk membesarkan mereka. Dan saya bisa mengambil bayi manapun secara acak dan membentuknya menjadi spesies apapun saya pilih. Dokter, pengacara, artis, kepala pedagang, dan bahkan pengemis dan pencuri. Terlepas dari apapun bakat, kecenderungan kemanapun, panggilan dan ras leluhurnya." Jadi, pada intinya, dapat disimpulkan, eksperimen classical conditioning adalah sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik, di mana behavioristik meyakini kalau kepribadian kita terbentuk karena pengalaman dan lingkungan di sekitar kita. Dan pekondisian klasik dari Pavlov menegaskan keyakinan tersebut. Nomor 4. Konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi, yaitu yang pertama antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memaparkan individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, ataupun sikap orang lain. Yang kedua ada belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu tersebut. Suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada dua macam. Yang pertama keyakinan rasional atau IRBI, yang kedua ada keyakinan irasional atau IB. Yang ketiga ada emotional konsekuensi, yaitu konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu di dalam bentuk perasaan, senang, dan emosi. Dan ada pendapat lain tentang konsep dasar pendekatan rasional emotif. Manusia pada dasarnya adalah unik, yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu juga menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal dan irasional.
Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan budaya tempat ia dibesarkan. Nomor 5. Perbedaan model konseling Kat-Rogers dengan model konseling Threat and Vector ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Yaitu yang pertama, ada hubungan konselor dengan klien dari model konseling Threat and Vector, yaitu hubungan yang cukup akrab dan sangat akrab, sangat bersifat pribadi di dalam hubungan tatap muka. Konselor bukan hanya membantu individu atas apa saja yang sesuai dengan potensinya, tetapi konselor juga mempengaruhi klien berkembang ke satu arah yang baik bagi seorang klien. Konselor memang tidak menetapkan, tetapi memberikan pengaruh untuk mendapatkan cara yang baik di dalam membuat keputusan. Sedangkan hubungan konselor dan klien pada model konseling Kat-Rogers, yaitu di dalam pendekatan ini ditegaskan oleh pernyataan dari Rogers. Jika saya bisa menyajikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukannya di dalam dirinya sendiri. Kesanggupan menggunakan hubungan itu untuk pertumbuhan dan perubahan, sehingga perkembangan pribadi pun akan terjadi. Ada kondisi yang diperlukan dan memadahi bagi perubahan kepribadian antara konselor dan klien. Yang pertama yaitu dua orang berada di dalam hubungan psikologis. Yang kedua yaitu orang pertama disebut dengan klien, yaitu dalam keadaan tidak selaras, peka, dan cemas. Selanjutnya yaitu orang kedua disebut dengan terapis atau konseling, yaitu ada di dalam keadaan selaras atau terintegrasi di dalam berhubungan. Selanjutnya yaitu terapis merupakan perhatian positif tidak bersyarat terhadap klien. Yang terakhir yaitu terapis merasakan pengertian yang empati terhadap kerangka acuan internal klien dan berusaha mengkomunikasikan perasaannya ini kepada seorang konseling. Nomor 6. Teknik-teknik konseling Gestalt. Yang pertama yaitu ada permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara konseling mengkondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Misalnya yang pertama yaitu kecenderungan orang tua berlawanan dengan kecenderungan anak. Yang kedua ada kecenderungan bertanggung jawab berlawanan dengan kecenderungan masa bodoh. Yang ketiga ada kecenderungan anak baik yang berlawanan dengan kecenderungan anak bodoh. Selanjutnya yaitu kecenderungan otonom berlawanan dengan kecenderungan tergantungan. Dan ada kecenderungan kuat atau tegar berlawanan dengan kecenderungan lemah. Jadi, melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya konseling akan mengarahkan dirinya kepada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Selanjutnya yaitu latihan bertanggung jawab. Latihan bertanggung jawab merupakan teknik yang dimaksud untuk membantu konseli agar mengakui
dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Di dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk membuat suatu pernyataan, dan kemudian konseli menambahkan dalam pernyataan itu di dalam kalimat, "Dan saya bertanggung jawab atas hal ini." Misalnya, "Saya merasa jenuh, dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan ini." Dan ada lagi, "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan sekarang, dan saya bertanggung jawab ketidaktahuan itu." Dan meskipun tampaknya mekanis, tetapi menurut Gestalt akan membantu meningkatkan kesadaran konseli akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkarinya. Yang ketiga ada bermain proyeksi. Bermain proyeksi ini yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya sendiri. Tidak mau melihat dan menerimanya, mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Sering terjadi. Perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Di dalam teknik bermain proyeksi konselor ini, meminta kepada konseli untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Yang keempat ada teknik pembalikan, yaitu gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dan di dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada konseli untuk memainkan peran eksibisionis, yaitu bagi konseli pemalu yang berlebihan. Yang kelima ada tetap dengan perasaan. Jadi teknik ini dapat digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Dan konselor mendorong konseli untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Selanjutnya ada kursi kosong. Teknik ini yaitu suatu teknik role playing yang dilakukan oleh konseli dengan seseorang yang dibayangkan pada kursi kosong. Tujuannya untuk menurunkan ketegangan akibat konflik. Yang ketujuh ada berkeliling, yaitu suatu latihan di mana konseli diminta untuk berkeliling ke temannya atau orang yang dikenalnya dan berbicara atau melakukan sesuatu yang terkait dengan masalahnya. Tujuannya untuk menghadapi, memberanikan, dan menyikapkan diri dengan tingkah laku yang baru. Yang kedelapan ada memiliki suatu rahasia, yaitu suatu metode pembentukan kepercayaan di dalam rangka mengeksplorasi mengapa konseli tidak mau membuka rahasianya dan mengeksplorasi ketakutan-ketakutan, menyampaikan hal-hal yang mereka anggap memalukan atau menimbulkan rasa berdosa. Selanjutnya yaitu permainan berlebih-lebihkan, yaitu suatu metode peningkatan kesadaran atas tanda-tanda dan isyarat-isyarat halus yang dikirimkan oleh seseorang melalui bahasa halus, misalnya gemetar atau menggoyangkan tangan dan kaki. Nomor 7, yaitu 3 aspek atau 3 dimensi yang berkaitan di dalam membentuk sifat manusia dan jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jadi, 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi, yaitu yang pertama manusia
eksis dalam waktu. Yaitu yang dimaksud di sini yaitu kejadian yang terjadi pada masa kini. Akibatnya yaitu adanya suatu sumber di masa lalu dan hingga masa yang akan datang dengan berbagai kemungkinan. Yang kedua ada manusia berusaha untuk eksis. Yaitu maksudnya adalah eksistensi manusia di dalam dunia diungkapkan melalui dirinya sendiri atau pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran di dalam hubungannya dengan organisasi ruang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada kecemasan, ketakutan, dan perhatian yang terpusatkan kepada suatu kejadian, yaitu merupakan konsekuensi dari sikap menyayangi terhadap seseorang dan dunia di sekitarnya. Dan dilengkapi juga dengan 3 dimensi. Yang pertama, makna atau meaning juga berarti rohani atau spiritualitas. Yang kedua, dimensi ragawi. Dan yang ketiga yaitu dimensi kejiwaan, termasuk ke dalam dimensi sosial. Terapi eksistensi humanistik adalah terapi yang sesuai di dalam memberikan bantuan kepada klien. Karena teori ini mencakup terhadap pengakuan eksistensialisme terhadap kekacauan, keniscayaan, keputusan manusia ke dalam dunia tempat dia bertanggung jawab atas dirinya. Nomor 8, yaitu nomor terakhir yang dapat saya pahami dari makalah yang saya presentasikan yang berjudul Model Konseling Realita. Yang pertama ada pengertian terapi realita, yaitu bimbingan konseling realitis adalah model bimbingan belajar yang termasuk ke dalam kelompok bimbingan kognitif perilaku. Fokus terapi konseling realitas adalah masalah hidup yang dirasakan klien saat ini dan dilaksanakan melalui interaksi aktif antara konselor dan klien. Dan di dalam hal ini juga konsultan mengajukan pertanyaan dan klien menjawab pertanyaan dari konsultan tersebut. Dan keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh konselor sejati. Dan ada menurut Paul Demer dan kawan-kawan, terapi realitas yang diperkenalkan oleh William Glasser terfokus kepada perilaku yang bertanggung jawab dengan berfokus kepada 3 hal, yaitu 3R, right, realitas, dan responsibility. Selanjutnya ada konsep dasar terapi realita. Ketika William Glasser mengembangkan teori dan metode terapi realitas ini, ia didasarkan pada filosofi yang hampir sama dengan Red, karya Albert Ellis. Filosofi manusia Glasser lebih cocok diungkapkan ke dalam pandangannya tentang sifat manusia, yaitu 1. Manusia memiliki satu kebutuhan psikologis yang berjalan sepanjang hidup karena kebutuhan psikologis yang tunggal ini menjadikan individu, seseorang menjadi pribadi yang merasa unik. Yang kedua ada pola setiap individu, yaitu karakteristik kepribadian individu-individu ini bersifat universal di dalam semua budaya manusia. Selanjutnya ada tujuan konseling realita. Konseling realita ini bertujuan untuk membantu individu mencapai otonomi dengan identitas yang sukses sebagai tujuan khusus mereka. Konsultan dalam proses konsultasi yaitu berusaha membantu klien memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan baik, tanggung jawab, dan kenyataan. Dan di dalam hal ini, klien mempelajari keterampilan umum, keterampilan kognitif atau intelektual, dan keterampilan menghadapi masalah hidup. Pengalaman pelanggaran yang diperlakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu pengalaman berfokus kepada perilaku,
membuat rencana, mengevaluasi perilaku sendiri, dan mempelajari kecanduan aktif sebagai puncak pengalaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Make you wish you were dead. Every time she moves on, she